Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel yang membahas tentang finansial. Sebelum membahas tentang materi hari ini, saya ingin memberitahukan dulu hasil dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran saya selama bulan Mei dalam penghasilan online kali ini. Sebelumnya kita sudah mempunyai dana sebesar 184.000. Kemudian hari ini saya mendapatkan dana atau surplus sebanyak 51.000. Jadi hasil dari akumulasi 184.000 ditambahkan 51.000 adalah 135.000. Nah, itulah hasil dari kita di bulan Mei ini ya, yang nanti akan kita investasikan di bulan berikutnya. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang kenaikan dolar yang sangat tinggi terhadap nilai rupiah. Nah, kalau kalian lihat ya, pada hari ini dolar sekitar 700, maksud saya adalah 17.600 ya, 1 dolar 17.600. Nah, investasi apa yang bagusnya kita lakukan ya? Investasi apa yang bagusnya kita lakukan? Apakah kita harus menyimpan dalam bentuk cash, atau kita harus menginvestasikan dalam bentuk saham, atau kita menginvestasikan dalam bentuk dolar? Nah, itu tergantung pilihan kalian masing-masing ya. Karena di sini maaf ya, ada sedikit goyangan. Nah, karena di sini adalah saya tidak mengajarkan kalian harus berinvestasi di mana, tetapi saya menyarankan, ini hanya saran saja, bukan arahan untuk ajakan untuk mengikuti ya. Menurut saya untuk kali ini kita bagusnya simpan di dua instrumen saja yang paling bagus ya. Yang pertama adalah kita simpan di dolar, dan yang kedua kita pilih saham ya, saham Amerika atau saham US. Karena apa? Karena kalau kita memilih saham Indonesia, EHSG-nya sedang turun-turunnya ya. Jadi kita lebih baik memilih saham di Amerika Serikat. Saham apa itu? Ya, saham-saham besar di Amerika Serikat. Mungkin kalian bisa Google, atau Nvidia, atau Microsoft, atau Apple, atau S&P 500. Nah, terserah kalian ya. Yang penting saham luar negeri ya, saham US, dan juga cashnya kita pegang dolar saja. Nah, jadi dua investasi yang menurut saya saat ini bagus dilakukan ya. Tapi apabila kalian yakin EHSG akan naik lagi ya, kalian bisa juga beli saham Indonesia ya. Terserah kalian ya. Yang penting jangan simpan cash ya. Jangan simpan cash menurut saya untuk kali ini, karena kita tidak tahu ya inflasi akan terjadi berapa persen di tahun ini. Karena kita semakin tergerus ya jika kita menyimpan cash. Cash itu dalam artian duit kita berkurang ya karena adanya inflasi. Bisa kalian cash, tetapi kalian bisa menggunakan RDPU misalnya. Nah, itu lebih bagus ya daripada hanya menyimpan cash saja. Kemudian apa yang kita lakukan ya saat ini, perkembangan zaman yang sangat begitu cepat sekali ya. Informasi, media, dan AI semakin merajalela ya di dunia ini. Nah, menurut saya kita harus mengembangkan diri kita ke arah yang saat ini. Artinya kita harus mengikuti zaman ya. Apabila ini zaman AI, maka kita harus berkembang bersama AI. Apabila ini lagi naik-naiknya dolar ya, kita ambil peluang ya, kita beli dolarnya. Nah, jadi kita harus mengambil kesempatan dari momen-momen seperti ini. Jangan kita mengeluh, jangan kita merasa ini tidak adil ya. Karena setiap orang juga mengalami ini, tergantung sikap kita, apakah kita mau bertumbuh atau kita mau mengeluh. Lebih baik kita bertumbuh ya, lebih baik kita belajar, dan lebih baik kita berkembang bersama di era ini. Seperti halnya misal saat ini adalah penggunaan AI. Jadi hampir misal editing foto, misalnya editing foto tidak terpakai lagi. Nah, kalian bisa menggunakan AI itu untuk membuat konten. Misalnya Anda membuat konten menggunakan AI, misalnya membuat thumbnail dan lain sebagainya. Artinya kita sikapi dengan yang positifnya ya, bukan kita mengeluh dengan
adanya perkembangan zaman saat ini. Kemudian untuk investasi tadi saran saya adalah sebelum investasi kalian harus dulu mengalami yang namanya defensif. Defensif dalam artian kalian harus menyimpan dulu uang yang tidak, maksudnya uang yang kalian perlukan ya uang yang kalian perlukan selama beberapa tahun yang akan datang. Misal selama 2 tahun, nah uang yang cukup selama 2 tahun itu disimpan dulu ya sebelum melakukan investasi. Jangan asal-asalan kalian langsung investasi, itu menurut saya tidak benar ya. Jadi kalian harus defensif dulu ya terhadap uang, karena seperti pembelajaran sebelumnya, uang adalah energi. Jadi yang dibuang-buangkan uang dulu ya, jangan dibuang-buangkan uang. Anda konservatif dulu, Anda defensif dulu. Uang Anda cukup untuk membiayai Anda selama 2 tahun dulu, baru Anda investasikan. Kenapa ini penting? Nah, sebagai contoh ya, jika kalian langsung investasi, misal kalian ada keperluan, bisa keperluan mendadak, atau motor kalian rusak, atau mobil kalian rusak. Nah, untuk itu, kita bisa mengambil dana cadangan kita terlebih dahulu. Nah, jadi apabila kita langsung melakukan investasi, kita tidak tahu ya investasi itu akan naik atau akan turun ya setiap saat. Jadi investasi itu setelah kalian mempunyai dana yang cukup menghidupi kalian selama kurang lebih 2 tahun ya, yang paling bagus. Tapi apabila 6 bulan juga sudah lumayan ya. Jadi begini cara penghitungannya. Misal dalam 1 bulan kalian menghabiskan uang ya, pengeluaran kalian dalam 1 bulan misal adalah 5 juta rupiah. Nah, kita hitung dulu ya, selama 6 bulan itu berapa juta ya. 2 bulan adalah 10 juta, 4 bulan 20 juta, berarti 6 bulan sebanyak 30 juta. Nah, Anda simpan dulu ya di rekening Anda. Jangan dipakai apapun ya uang tersebut. Anda simpan dulu selama-lamanya. Maksudnya adalah 30 juta itu Anda simpan dulu, jangan digunakan untuk investasi. Anda simpan dulu di rekening bank. Nah, setelah itu terkumpul, Anda sudah mempunyai dana cadangan ya, dalam artian dana cadangan 30 juta itu. Jadi setelah itu baru kalian investasikannya uang kalian dengan cara spending cap yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Spending cap, setelah kalian mempunyai uang yang cukup untuk dana cadangan, kemudian kalian melakukan investasi dengan menggunakan namanya spending cap. Artinya kita tentukan dulu ya pengeluaran kita bulan ini. Misal bulan ini keperluan kita 3 juta ya, 3 juta saja. Misal 3 juta, jadi 2 jutanya itu Anda investasikan ya ke instrumen yang Anda paham. Bisa itu saham, bisa itu kripto, ataupun yang lainnya. Tetapi dengan catatan kalian sudah mempunyai dana yang saya sebut tadi, dana cadangan selama 6 bulan ataupun selama 2 tahun, lebih bagus lagi. Jadi misal keperluan Anda 5 juta 1 bulan, berarti 5 juta dikali 6, berarti 30 juta dulu Anda mempunyai uang, baru Anda investasi. Jangan langsung investasi, karena kalau kalian investasi mungkin suatu saat kalian akan perlu uang ya. Kalian tidak bisa ya mengambil secara cepat ya. Tetapi apabila kalian sudah mempunyai dana cadangan di rekening ya secara tunai, jadi kapanpun Anda bisa tarik. Misalnya mobil Anda sedang rusak atau motor Anda sedang rusak dan Anda tidak mempunyai uang ya, karena uang Anda diinvestasikan misalnya di saham atau di kripto dengan jangka waktu tertentu sehingga Anda tidak bisa menariknya. Jadi investasi itu setelah kalian mempunyai dana yang cukup untuk disimpan selama 6 bulan sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun. Nah, di sini jika kalian ingin selalu bertumbuh dalam perkembangan investasi, seperti rumus yang awal saya katakan bahwa pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran, atau pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan, sehingga kalian bisa setiap harinya surplus ya, surplus setiap harinya. Kemudian itu hal yang terpenting adalah kalian meningkatkan kapasitas diri kalian sebagai individual untuk mendapatkan keuangan yang lebih, artinya earning power, artinya mendapatkan pendapatan uang yang lebih dulu baru kalian investasi. Kenapa hal ini penting? Jika kalian misalnya surplus setiap hari, tetapi uang surplusnya itu misalnya 5.000, 10.000, itu tidak akan berdampak pada investasi kalian.
mempunyai waktu yang sangat lama untuk menemukan investasi kalian. Beda halnya jika kalian mendapatkan misal satu harinya 1 juta, 2 juta. Nah, itu sangat cepat investasi ya. Jadi makin besar pendapatan kita, semakin cepat investasi kita berkembang. Mungkin kali ini itu saja ya. Kesimpulan kali ini adalah pendapatan kita selama bulan Mei ini 135.000. Tidak masalah, nanti akan kita investasikan. Kemudian untuk aset-aset yang bisa disimpan itu bukan saran ya, bukan anjuran, tapi menurut saya adalah dolar dan saham US. Dan yang ketiga adalah jangan investasi dulu sebelum Anda mempunyai dana cadangan 6 bulan sampai 2 tahun. Terima kasih yang telah menonton. See you untuk video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.